Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-temanku Tadris Kimia 6A? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita jumpa lagi dalam mata kuliah Kimia Lingkungan. Hari ini kami dari anggota kelompok 8 akan mempresentasikan makalah kami mengenai sampah. Sebelumnya, perkenalkanlah anggota kelompok kami. Sebelumnya, marilah kita berkenalan dengan anggota kelompok 8. Yang pertama, saya sendiri Revika Dwi Arianti dengan nomor induk mahasiswa 12221830111. Yang kedua, ada Mbak Dewi Zulaikoh dengan nomor induk mahasiswa 1222121830113. Yang ketiga, ada Rizky Ananda Chandra Puspita dengan nomor induk mahasiswa 12221830114. Dan yang terakhir ada Dewi Fitriah Wulandari dengan nomor induk mahasiswa 1222121830115. Kemudian, fokus pembahasan materi kita pada hari ini, yang pertama ada pengertian sampah, yang kedua jenis-jenis sampah, yang ketiga sumber sampah, yang keempat akibat yang ditimbulkan oleh sampah, yang kelima upaya penanganan sampah, yang keenam cara memanfaatkan sampah, dan yang ketujuh persoalan sampah dalam Al-Quran. Untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman semuanya simak video selanjutnya ya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sampah. Tentunya teman-teman semuanya sudah tak asing lagi dengan sampah. Sampah sudah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sebenarnya apa sih itu sampah? Jadi berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2006 tentang pengelolaan kebersihan, disebutkan bahwa sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan baru dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Jadi sampah itu merupakan limbah hasil sisa-sisa kegiatan sehari-hari manusia yang dianggap tidak berguna lagi, baik berupa padat maupun setengah padat, baik berupa sampah organik maupun sampah anorganik, logam maupun non-logam, tetapi tidak termasuk kotoran manusia. Sisa-sisa yang dapat dikatakan sebagai sampah harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan hidup di sekitarnya. Selanjutnya kita masuk pada jenis-jenis sampah. Berdasarkan asal atau sumbernya, sampah padat digolongkan menjadi 3, yaitu yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan hayati yang dapat didegradasi oleh mikroba atau bersifat biodegradable. Contoh sampah dari jenis ini yaitu sampah yang berasal dari dapur, sisa-sisa makanan, pembungkus selain kertas, karet dan plastik, tepung, sayuran, kulit buah, daun, dan ranting. Yang selanjutnya ada sampah non-organik. Sampah non-organik atau yang biasa disebut dengan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa sintetik maupun hasil proses teknologi pengelolaan bahan tambang. Sampah jenis ini pada tingkat rumah tangga misalnya yaitu botol plastik, botol gelas, tas plastik, dan kaleng. Yang terakhir yaitu ada sampah berbahaya. Sampah jenis ini berbahaya bagi manusia. Contohnya yaitu sampah berbahaya yaitu jarum suntik bekas, limbah racun kimia, limbah nuklir, dan lain-lain. Sampah jenis ini memerlukan penanganan yang khusus. Nah, selain 3 jenis sampah di atas, ada juga jenis sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 yang terdiri atas yang pertama yaitu sampah rumah tangga.
Sampah rumah tangga sebagaimana berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik dan dari proses alam yang berasal dari lingkungan rumah tangga. Yang kedua ada sampah sejenis sampah rumah tangga. Sampah sejenis sampah rumah tangga merupakan sampah rumah tangga yang bukan berasal dari rumah tangga dan lingkungan rumah, melainkan berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan atau fasilitas lainnya. Adapun jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran, dan buah busuk. Adapun sampah kering, abu, plastik, kertas, dan kaleng-kaleng, dan juga masih banyak lagi jenis lainnya. Yang terakhir ada sampah spesifik. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan atau volumenya memerlukan pengelolaan yang khusus. Adapun sampah spesifik meliputi yang pertama yaitu sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Contohnya saja adalah sampah plastik dan ponsel bekas. Mengapa sampah jenis ini berbahaya? Karena plastik jika sembarangan dibakar akan menghasilkan partikel karsinogen. Nah, partikel karsinogen ini bisa menyebabkan kanker. Sedangkan ponsel bekas di dalamnya terdapat baterai yang bisa terbakar atau mengeluarkan zat beracun. Yang kedua yaitu sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun. Industri dimanapun sudah pasti akan masuk dalam salah satu penghasil limbah jenis ini. Dan tentunya akan membuang limbah sembarangan ke sungai atau aliran air yang akhirnya bisa merusak ekosistem air dan pada akhirnya bisa terkonsumsi oleh manusia. Yang ketiga yaitu sampah yang timbul akibat bencana. Contohnya yang paling baru dalam hal ini adalah banjir yang melanda Jakarta pada tahun 2020 yang lalu. Bukan hanya menimbulkan korban tetapi juga menghasilkan ribuan ton sampah dalam berbagai jenis. Yang keempat ada puing bongkaran bangunan. Dan yang terakhir yaitu sampah yang secara teknologi belum dapat diolah dan atau sampah yang timbul secara tidak periodik. Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah contohnya adalah sampah radioaktif dan sampah zat kimia. Sedangkan sampah yang timbul secara tidak periodik meliputi sampah dari sisa demonstrasi, pagelaran musik, atau acara kumpul-kumpul yang melibatkan ratusan atau ribuan orang yang pasti akan menghasilkan sampah dalam jumlah yang besar. Jadi itu tadi jenis-jenis sampah. Selanjutnya adapun yaitu sumber sampah yang akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Oke, materi yang selanjutnya adalah sumber sampah. Jadi sumber sampah menurut Chobanoglous dan Crate secara umum berhubungan dengan guna lahan dan zonasi. Meskipun demikian, dapat dibuat beberapa klasifikasinya dengan kategori-kategori sebagai berikut. Di sini ada sampah rumah tangga. Jadi, sampah rumah tangga umumnya terdiri dari sampah organik dan anorganik yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga, misalnya dari buangan dapur, taman, debu, dan alat-alat rumah tangga. Yang kedua, daerah komersial. Jadi sampah yang bersumber dari daerah komersial merupakan sampah yang dihasilkan dari pertokoan, restoran, pasar, perkantoran, hotel, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sampah institusi. Jadi sampah ini merupakan sampah yang berasal dari sekolah, rumah sakit, dan pusat pemerintahan.
Lalu yang keempat, ada sampah industri. Jadi sampah industri ini berasal dari proses industri, yakni dari pengolahan bahan baku hingga hasil produksi. Yang kelima, ada sampah dari fasilitas umum. Jadi sampah dari fasilitas umum ini berasal dari taman umum, pantai, atau tempat rekreasi, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada sampah dari sisa-sisa konstruksi bangunan. Jadi sampah ini berasal dari sisa-sisa pembuatan gedung, perbaikan, pembongkaran jalan, jembatan, dan lain-lain. Yang ketujuh ada sampah dari hasil pengelolaan air buangan dan sisa-sisa pembuangan dari insenerator. Dan yang terakhir ada sampah pertanian. Jadi, sampah pertanian ini berasal dari sisa-sisa pertanian yang tidak dapat dimanfaatkan lagi. Nah, sampah tentunya mempunyai dampak yang sangat merugikan bagi manusia juga kehidupan makhluk hidup yang lainnya. Dengan terganggunya makhluk hidup yang lain tentu memiliki hubungan dengan kehidupan manusia. Ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah jika tidak ditangani dengan serius oleh berbagai pihak, yaitu yang pertama, menyebabkan kerusakan ekologis. Sampah dapat menyebabkan kerusakan ekologis baik di ekosistem daratan maupun di ekosistem perairan. Dampak yang selanjutnya adalah menyebarkan penyakit. Jadi, air sungai atau danau yang tercemar oleh limbah atau sampah tidak bagus dijadikan sebagai air yang dimanfaatkan oleh manusia seperti untuk mandi dan untuk memasak dan yang lainnya karena dapat menyebabkan penyakit kulit dan meracuni tubuh jika diminum. Selanjutnya, sampah juga menyebabkan banjir. Pembuangan sampah secara sembarangan akan menyebabkan tersumbatnya saluran air yang muaranya ke sungai. Dan dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan sungai menjadi dangkal yang akhirnya pada saat hujan turun akan terjadi banjir. Yang keempat, ada bau yang tidak sedap dan terganggunya estetika suatu daerah karena sampah. Jadi, sampah dapat menyebabkan bau busuk dan mengganggu pemandangan, sehingga nilai estetik suatu daerah menjadi lebih rendah. Baiknya, sampah tidak terlalu lama mengendap di tempat penampungan. Nah, selain memiliki dampak negatif, ternyata sampah juga memiliki dampak positif. Yang pertama, sampah merupakan pupuk yang sangat besar di ekosistem. Sampah bermacam-macam, namun sampah yang dapat dijadikan menjadi pupuk berupa sampah alami seperti daun-daunan. Yang kedua, membuka lapangan pekerjaan baru bagi pemulung. Sampah dapat membawa rezeki dan penghasilan bagi pemulung. Kegiatan ini memang memiliki resiko yang sangat tinggi. Namun, dengan kegiatan ini beberapa ribu ton per tahun sampah dapat didaur ulang. Dan yang terakhir, sampah dapat dijadikan sebagai biogas. Dengan cara pengolahan tersendiri, sampah dapat mengurangi penggunaan bahan bakar dari fosil. Selanjutnya, upaya penanganan sampah, di mana salah satunya upaya penanganan sampah dengan menerapkan konsep zero waste atau produksi bersih, yang merupakan salah satu upaya untuk meminimalisir sampah mulai dari produksi sampah berakhirnya suatu produksi. Zero waste juga merupakan salah satu konsep yang paling visioner dalam menyelesaikan masalah sampah. Zero waste bertujuan mengurangi sampah yang dibuang ke tempat pembuangan sampah dan insinerator serta membangun ekonomi lokal untuk membangun kesehatan dan kota yang berkelanjutan. Strategi dari konsep zero waste meliputi gerakan 3R, reduce, reuse, recycle, seperti menggunakan kembali barang-barang bekas, prinsip akuntabilitas produsen atau termasuk strategi tanggung jawab produsen diperluas,
daur ulang, partisipasi masyarakat, larangan pembakaran dan pembuangan sampah ilegal, kebijakan, peraturan, dan struktur pembiayaan yang efektif untuk mendukung konsep zero waste. Namun tidak hanya gerakan 3R, tapi juga 4R hingga 5R, yaitu reduce, reuse, recycle, replace, dan replan. Orientasi penanganan sampah dengan konsep zero waste diantaranya yaitu 1. Sistem pengolahan sampah secara terpadu, 2. Teknologi pengomposan, 3. Teknologi daur ulang sampah plastik dan kertas, 4. Teknologi pembakaran sampah dan insinerator, 5. Teknologi pengolahan sampah organik menjadi pakan ternak, 6. Teknologi tempat pembuangan akhir sampah, 7. Peran serta masyarakat dalam penanganan sampah, 8. Pengolahan sampah kota metropolitan, 9. Menerapkan usaha daur ulang. Yang selanjutnya, cara memanfaatkan sampah. Pemanfaatan sampah dapat dilakukan dengan cara pengolahan sampah melalui memilah antara sampah organik dan anorganik terlebih dahulu. Hasil dari pemilihan sampah tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan kembali sebagai suatu bahan baru dengan suatu teknologi pembuatan, dan hasil pemanfaatan sampah tersebut yang secara ekonomi dapat memiliki nilai jual yang tinggi. Beberapa cara memanfaatkan sampah antara lain: pertama, pembuatan kertas daur ulang. Kertas yang sudah tidak dapat dipakai bisa didaur ulang kembali untuk dijadikan kertas yang memiliki tampilan lebih bagus. Kedua, pembuatan kerajinan dari koran bekas. Koran adalah salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, karena setiap hari informasi dan berita selalu berubah-ubah. Otomatis koran juga harus mengikuti hal tersebut, sehingga koran menjadi salah satu bahan yang bersifat sekali pakai. Untuk mengurangi jumlah koran bekas, kita bisa memanfaatkannya untuk sebuah kerajinan. Ketiga, kerajinan dari kaleng bekas atau gelas. Kaleng bekas atau gelas merupakan salah satu sampah yang sering ditemui, tapi minim sekali pemanfaatan yang dilakukan. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, misalnya membuat gift book dari kotak permen, pembuatan kotak pensil dari botol kaca, pembuatan guci dari pecahan gelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, pembuatan makan ternak. Sebuah penelitian berhasil membuat makan ternak dari limbah organik rumah tangga dengan mencampurkan sisa-sisa sayuran, ikan, ataupun ayam yang ada dengan dedek. Campuran ini menghasilkan makanan ternak yang bergizi tinggi dan baik untuk kesehatan hewan ternak. Kelima, pembuatan kompos. Beberapa sampah organik mengandung karbon dan nitrogen sangat tinggi, seperti sampah hijau, daun kering, kotoran hewan ternak, lumpur cair, dan sebagainya. Sampah-sampah ini bisa diproses untuk dijadikan kompos. Keenam, pembuatan gas metan. Mungkin hal ini masih jarang diketahui oleh masyarakat umum. Ternyata di balik sampah terdapat suatu kandungan yang mampu dimanfaatkan. Penelitian telah membuktikan bahwa dalam sampah terkandung gas yang sangat potensial bagi kehidupan, yaitu gas metan. Cara yang dilakukan dengan menimbun sampah di dalam lapisan tanah, kemudian diberi saluran pipa instalasi gas metan, dan hasil gas tersebut disalurkan ke pemukiman warga untuk listrik dan bahan bakar kompor. Yang ketujuh, bank sampah. Bank sampah adalah tempat di mana dikumpulkannya sampah-sampah anorganik yang dapat diolah atau didaur ulang kembali, seperti gelas, plastik, kaleng, dan lain-lain. Di tempat ini memberikan peluang usaha bagi para pemulung. Pemulung yang mengumpulkan sampah-sampah yang masih berguna akan diberi upah atau hadiah sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Hal ini sangat efektif karena selain bisa membantu para pemulung, juga mampu mengurangi intensitas sampah yang ada. Selanjutnya, subbab yang terakhir adalah persoalan sampah dalam perspektif Al-Quran.
Persoalan sampah merupakan persoalan mengenai bagaimana manusia memahami dan menghidupi konsep tentang dirinya. Di hadapan sampah, manusia menjadi pelaku sekaligus korban, di mana sebagai pelaku, manusia bertanggung jawab terhadap timbulnya sampah. Sedangkan manusia sebagai korban dari permasalahan sampah berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup yang lahir dari keserakahan manusia itu sendiri, yang kemudian menjadi awal mula terjadinya berbagai bencana. Sampah bukan semata-mata persoalan ekologis, namun sampah merupakan visualisasi dari persoalan mental dan cara hidup manusia modern yang serba instan dan destruktif, yang bisa dibantu dengan cara mengembalikan manusia kepada kesadaran akan martabatnya sebagai abdi Allah dan khalifah. Manusia dengan kedudukannya sebagai khalifah akan dimintai oleh Allah untuk bertanggung jawab di hadapannya tentang bagaimana ia menjalankan tugas suci kekhalifahan itu. Manusia diciptakan lengkap dengan berbagai potensi seperti akal pikiran dan hati. Dan dengan kedua potensi tersebut, manusia diharapkan untuk bijak dalam mengolah dan memanfaatkan alam semesta bagi kemuliaan Allah Ta'ala, kemaslahatan orang banyak, dan kebahagiaan diri sendiri. Salah satu wujud bijak dalam mengolah dan memanfaatkan alam semesta yaitu memelihara lingkungan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 11, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, janganlah berbuat kerusakan di bumi. Mereka menjawab, sesungguhnya kami justru orang-orang yang melakukan perbaikan. Dalam ayat tersebut, Allah memerintahkan manusia untuk memelihara lingkungan. Islam mengajarkan pada umatnya untuk tidak menggunakan sesuatu dengan berlebih-lebihan atau serakah, karena hal itu akan membuat kerusakan. Sama juga dalam hal penggunaan sampah, jangan sampai berlebihan. Di dalam Islam, kita juga diharuskan untuk memelihara lingkungan sekitar kita dan berlomba-lomba dalam hal kebaikan. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 164, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i mimma fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun. Di dalam ayat tersebut sangat mutlak perintah untuk memelihara lingkungan. Salah satu usaha kecil yang bermanfaat dalam pengelolaan sampah yaitu adalah dengan adanya bank sampah. Bank sampah merupakan salah satu solusi untuk mengurangi sampah yang terbuang secara percuma dan dapat menjadikannya sebagai sumber tambahan pendapatan. Baiklah teman-teman semuanya, itu tadi pembahasan materi kita hari ini mengenai sampah. Apabila teman-teman semuanya masih bingung, silahkan teman-teman bisa bertanya langsung kepada kami melalui WA Group. Dan semoga apa yang dapat kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Akhir kata, kami dari anggota kelompok 8 pamit undur diri. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.